Yuk kita mulai yuk. Udah mulai. Udah. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Sebelum kita mulai kebaktian kecil singkat kita kita silent atau matikan HP agar suaranya tidak mengganggu kebaktian ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan sebuah pujian dulu. Pujian nomor 56, Hai Semua Ciptaannya. Saya juga sudah membagikan lagunya di grup kita, grup Remada. Saya tetap. 3, 2, 1. Hai semua ciptaannya. Hai semua ciptaannya. 3, 2, 1. Hai semua ciptaannya. Bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh. Puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami menyembah Engkau pada hari ini. Dan kami juga bersyukur kami dapat berkumpul di tempat ini, di Amal Zone ini, agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkatilah kami, dan ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selanjutnya mari kita membuka firman Tuhan kita yang diambil dari Bilangan pasal 13 sampai 14 ayat 10. Hah? Oh ya. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan dengan Bilangan pasal 14. Bilangan 13 25 lalu ayat 25 sampai 14 sampai ayat 10. Oh,
Bilangan pasal 1 dan 2. Kemudian Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjutkan 20 ayat 25 sampai dengan 14 ayat 1 sampai 10. Bilangan ayat 1 dan 2 dan 25 dilanjutkan dengan 14 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca secara bertanggapan ayat 4 pasal 14 ayat 7, 8, 9, 10 kita baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya sama-sama dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. Puji Tuhan untuk saudara-saudari, teman-teman yang mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk menanggapi firman yang sudah kita bacakan, mari kita menyanyikan satu pujian lagi. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria. Mari kita nyanyikan pujian nomor 379, "Terlalu Maniseh." Dengar suara Tuhan. 1, 2, 3. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Biar pikul salib, terlalu manis.
Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, terlalu manis Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manis Oke, selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, PI Zakaria, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Kita lihat lagi Alkitab kita dari Bilangan pasal 13. Tadi belum sempat kebaca ayat 25 sampai ayat 33 ya. Jadi nanti kita akan baca. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh dikumpulkan di hari yang cerah ini untuk bersekutu bersama dalam outing remaja pemuda. Kami memohon pimpinan-Mu sehingga apapun yang akan kami lakukan berkenan padamu. Setiap firman yang akan disampaikan, kiranya Engkau yang tolong supaya kami diberikan kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik dan berikan kemampuan untuk hamba-Mu sehingga juga bisa menjelaskan dengan sederhana. Saya berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Tes. Tema yang hari ini saya akan sampaikan adalah melihat masa depan dengan iman. Nah, kalau kita melihat di Bilangan pasal 13 dan 14, ini ceritanya tentang 12 pengintai. Kalau kita melihat bahwa Musa disuruh untuk mengirimkan 12 pengintai untuk ke tanah Kanaan. Dan ini berhubungan dengan masa depan mereka nanti, karena mereka akan menduduki tanah Kanaan. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, saya ingin kita mengandai-andai. Jika kita diizinkan Tuhan untuk melihat masa depan kita, apakah kita mau? Misalnya, kita dikasih tahu, untuk yang remaja ya, umur 30 kamu akan menjadi orang yang sukses sekali. Kamu akan punya rumah besar, punya mobil mewah. Tapi, kamu jadi dikasih tahu bahwa nanti di umur 25 kamu akan sakit parah. Keluarga kamu banyak yang akan sakit. Ada yang meninggal. Kamu akan mengalami banyak depresi. Dan itu masa depan dikasih tahu juga untuk kamu. Pertanyaannya, kamu akan semakin yakin dengan masa depan kamu atau kamu malah semakin khawatir? Karena kamu tahu, oh ya saya akan sukses umur 30. Tapi ternyata di umur 25 saya akan hadapi masalah yang begitu banyak. Apa respon kita ketika kita diizinkan seperti itu? Tapi kita bersyukur Tuhan tidak izinkan kita seperti itu. Tuhan izinkan bahwa kamu punya masa depan, tapi tidak dikasih tahu. Karena ketika kamu dikasih tahu, kamu akan lebih khawatir loh daripada kamu tidak tahu masa depan kamu. Walaupun masa depan ada sesuatu yang ada di depan kita yang kita tidak mengerti dan masih misteri buat kita, tapi justru itu akan menjadi baik untuk kita, untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Nah, pelajaran hari ini sangat sederhana, yaitu tentang bagaimana kita melihat masa depan itu. Dengan kacamata atau sudut pandang apa kita harus melihat masa depan itu. Nah, sebagai orang percaya, kita bisa mempelajari dari pelajaran dari 12 pengintai ini. Sederhananya saya bilang bahwa 12 pengintai ini diminta untuk mengintai negeri Kanaan selama 40 hari lamanya ya, 40 hari. Dan mereka suruh mengintai apa aja, mengintai orangnya seperti apa, hasil tanahnya seperti apa yang biasa menjadi sesuatu yang kebiasaan di sana, bagaimana kotanya, apakah ada temboknya, penjagaannya seperti apa. Itu yang harus diselidiki, karena tugas mereka ada mata-mata. Mereka harus jadi mata-mata, melihat keadaan. Mereka tidak menyerang, mereka hanya mengobservasi. Artinya mereka dikasih lihat nih, sesuatu yang di masa yang akan datang. Nah,
Dari sini kita melihat bahwa 12 orang itu pergi dan akhirnya kembali. Dan kita tahu ceritanya bahwa 2 orang, yaitu Kaleb dan Yusuf, memberikan kabar baik. Sedangkan 10-nya bilang ini kabar buruk. Apa yang terjadi? Kabar buruknya adalah negeri itu terlalu hebat untuk kita bisa duduki. Sedangkan kabar baiknya, dia bilang, enggak. Negeri itu melimpah susu dan madu. Kita pasti bisa. Jadi ada 2 orang, Kaleb dan Yosua bilang seperti itu. Sedangkan 10 yang lain bilang tidak. Susah. Nah, dari sini kita akan belajar 3 hal bagaimana melihat masa depan. Pertama, lihatlah janji Tuhan saat kita melihat masa depan kita. Lihat ya, di ayat 2 sebenarnya Tuhan kasih tahu, suruhlah berapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu. Dan ini kata penting, kata diberikan kepadamu, ini kalau di dalam bahasa Indonesia kita cuma bisa lihat diberikan kepadamu, akan diberikan kepadamu. Tapi kalau kita bisa belajar bahasa aslinya, kita akan kaget bahwa ini sebenarnya penjelasan bahwa masa depan kamu, arti tanah yang kamu intai ini akan pasti kuberikan sebagai janji dan sedang dalam proses pemberian. Seperti gini lah, seperti contohnya kamu lagi pesan barang di Shopee. Barang kamu sudah di tangan kurirnya. Artinya, barang kamu akan ada di kamu, tapi kamu belum dapat kan? Tapi kamu dengan pesanan sudah dibuat dan pesanan sudah diambil barangnya, kamu sedikit lega kan? Oh, sudah diambil nih. Berarti barang saya akan sampai dalam waktu dikasih estimasinya. Dan barangnya sudah pusat transit, sudah sampai kota tujuan, kita semakin senang. Tapi, kita tahu barang itu belum sampai. Sebenarnya inilah yang sebenarnya terjadi. Ketika Tuhan bilang, kamu akan diberikan tanah ini, Tuhan seperti kasih resi buat kamu. Nih, resinya nih ya, kamu akan dapat. Tapi, ada prosesnya. Proses panjang ini yang harus kamu hadapi. Tapi, ingat, di sudut pandang Tuhan, kamu sudah dapat. Tapi dari sudut pandang kamu manusia, kamu belum dapat janji itu. Dan inilah sebenarnya bagaimana kita melihat masa depan kita. Tuhan berjanji seperti ini loh. Bahwa setiap kita punya rancangan sendiri. Kita punya pola bagaimana kita merancang masa depan kita. Kita mau seperti apa ya? Setelah ini kita mau ngapain ya? Nah, kita sudah tahu. Tapi Tuhan sebenarnya sudah lebih tahu, lebih baik buat kita. Karena Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari rancangan kita. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya, masa depan kamu sebenarnya ada harapan. Orang percaya selalu punya harapan di masa depan. Tapi, untuk meraih ke masa depan itu, yang penuh harapan itu, Tuhan sudah akan kasih, atau sudah Tuhan kasih, hanya belum kekirim ke kita. Kita belum merasakan aja. Ketika kita lihat janji Tuhan, di tengah kekacauan dunia ini saat ini, di tengah ketidakpastian akan hidup kita, di tengah kekhawatiran dan ketakutan kita di masa yang akan datang, Tuhan sebenarnya udah kasih janji. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sertai dia. Tuhan akan tolong dia. Tuhan akan berikan hari yang depan yang penuh dengan harapan. Dengan itu, kita bisa klaim janjinya. Seperti kita klaim garansi Shopee. Kan? Kita klaim. Harus sampai, kalau enggak, dapat. Tapi Tuhan bukan manusia. Tuhan adalah Allah yang tidak mungkin tidak menepati janji. Dia akan menepati janji. Dia udah bilang bahwa dia akan menyertai kita senantiasa, artinya dia akan sertai kita. Dan dari situ kita bisa dapat bahwa ketika kita lihat masa depan kita dari janji Tuhan, maka kita tidak harus khawatir. Kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita. Di tengah kekacauan apapun, di tengah masalah dan ketakutan apapun, tidak perlu khawatir. Tapi kita lihat, ternyata ada 10 pengintai dari 12 pengintai itu khawatir loh. Khawatir sekali. Dan waktu mereka ditanya sama Musa nanya mereka, gimana tanah yang kalian selidiki? Apa reportnya?
Laporkan, kalian sudah 40 hari di sana. Laporkan. Laporannya apa? Dia bilang gini, ya kami sudah masuk ke negeri yang kamu suruh di ayat 27. Dan memang negeri itu melimpah susu dan madunya. Apa artinya melimpah susu dan madu? Sederhananya, pertanian dan peternakan dari tanah itu subur. Sangat subur. Jadi, bahkan nanti kalau kita lihat, anggurnya aja besar. Anggurnya saja besar-besar. Seperti buah jeruk. Anggurnya ya, lihat ya, anggur seperti buah jeruk. Berarti sangat besar. Jadi sangat luar biasa. Tapi, ada tapinya, dia bilang, negerinya bagus, negerinya sejahtera, makmur. Tapi, katanya, hanya, pertama, dia bilang, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu, artinya bertembok-tembok besar, dan juga ada keturunan Anakim atau Enak, itu keturunan raksasa seperti Goliat, besar-besar. Lalu dia bilang, ada orang Amalek di tanah Negeb, sebelah selatan, orang Het, orang Yebus, orang Amori, pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang di tepi sungai Yordan. Begitu banyak orang dari segala sisi, beberapa suku ada di sana. Bahkan dikatakan, semuanya itu menduduki tanah itu. Bahkan dia langsung bilang, negeri yang kami lalui, kami intai negeri yang memakan penduduknya. Wah, saking takutnya kan. Bahkan kami semua lihat adalah orang-orang yang tinggi-tinggi dan juga raksasa. Dan kami hanya seperti belalang buat mereka. Lalu muncullah ketakutan-ketakutan ini di-report sama Musa. Musa, ya memang negerinya bagus, bagus sekali. Tapi lihat tuh, kotanya berkubu, kamu lihat tuh orangnya raksasa, dan dari segala sisi, semua ada orangnya, penduduk-penduduk dari bangsa-bangsa lain. Mereka bilang, nggak bisa, kami mana mungkin bisa ke sana. Nggak mungkin bisa menduduki tanah itu. Terlalu sulit buat kami. Dan jangan-jangan inilah yang sedang kita hadapi. Khususnya remaja-remaji. Kita lihat dunia kita. Menakutkan. Kemarin Rolensia baru saja interview dan ternyata tidak diterima kerja. Kita semakin lihat dan semakin lihat berita. Banyak orang pengangguran. Banyak orang setelah selesai sekolah nggak bisa langsung kerja. Lapangan pekerjaan sedikit. Lalu kita lihat tuntutan ekonomi semakin berat. Harga barang semakin mahal. Banyak orang yang harus diurus di keluarga. Membantu ekonomi keluarga. Lihat pekerjaan takut dipecat. Semakin banyak takut. Dan lihat di sekeliling tuh orang tuh pintar-pintar. Gimana saya bisa masuk kerja? Satu perusahaan dilamar 1.000 orang dan lihat semuanya S1, S2, S3. Besar-besar, mana bisa, siapa saya? Dan kita mulai merendahkan diri kita. Mana mungkin saya bisa menghadapi tantangan global ini? Saya siapa? Bagaimana saya bisa menghadapi perekonomian yang sulit ini? Siapa saya? Kita mulai khawatir, kita mulai takut dengan masa depan kita. Seperti 10 pengintai ini loh. Takut. Karena semua seperti raksasa. Kamu melihat masa depan kamu seperti raksasa yang harus kamu hadapi ya? Sulit sekali kayaknya. Orang-orang di sekitar kita sulit dikalahkan dalam tanda kutip ya. Persaingan susah. Orang yang dagang, banyak orang dagang. Semuanya sepi. Serba susah. Kita ngerasa inilah, seperti inilah perasaan 10 orang pengintai ini. Ya bagus. Kayaknya sih bagus. Tapi banyak masalah. Banyak tantangan. Banyak kesulitan. Bisa gak sih kita hadapin ini? Makanya, ketika kita melihat masa depan, lihat dari sudut pandang apa? Bukan dari kacamata orang-orang ini, 10 orang ini, tapi kacamata siapa? Yosua dan Kaleb. Apa yang mereka bilang? Lihat ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapannya, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab pasti kita mengalahkannya. Lihat loh, Kaleb dan Yosua ini di bawah 20 tahun. Masih muda. Tapi mereka punya iman yang besar sekali. Satu bangsa nih,
dengerin omongan 10 orang ini. Tapi mereka berdua bilang, jangan, nggak bisa. Kita bisa loh kalahkan. Kita bisa loh kalahkan mereka. Yang penting kita percaya. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan sudah janjikan, pasti dapat. Dia janjikan pada Abraham, didapatkan Abraham. Janji pada Ishak, janji pada Yakub, pasti didapatkan. Makanya, walaupun ada kesulitan nih, tantangan demi tantangan, tapi janji Tuhan pasti terjadi. Seperti inilah Yosua dan Caleb memandang masa depan mereka. Mereka memandang dengan kacamata iman. Kamu tahu apa yang terjadi setelah ini? Yang terjadi adalah satu bangsa ini menangis dan mereka mau nimpuk 2 orang ini loh. Kamu tuh kasih laporan seperti apa? Kamu bilang kita nih semua bisa ngalahkan mereka. Ngomong kosong kamu. Mereka mau ditimpuk pakai batu loh. Mereka mau dibunuh loh. Gagal kasih tahu yang benar. Karena jadi orang Kristen ada melawan arus. Saya sudah pernah bilang, kita bukan ikut mainstream, ikut aliran arus. Mode seperti ini, tren TikTok ini, tren ini kita ikuti. Itu bukan mode kita. Mode kita justru lawan arus. Dan ketika kita lawan arus, orang nggak akan suka sama kita. Apa macam itu? Sok suci. Semua orang, teman-teman kita merokok semua. Kita enggak. Orang minum-minuman, kita enggak. Orang semua judi online, kita enggak. Dan orang akan lihat kita, apa kamu? Gila gak kamu? Ikutinlah, harus. Seperti bangsa ini. Ikuti 10 orang ini. Ikuti ya. Malah kamu, mereka 2 orang nih, malah dibenci loh. Dibenci sama satu bangsa. Mau ditimpukin mati. Pakai batu. Bayangkan. Kasih tahu yang baik, malah mau ditimpuk batu. 2 orang ini loh, anak muda. Dan makanya kita harus lihat konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi ketika kita menjadi tidak percaya. Kadang-kadang ya, kita melangkah dalam masa depan kita, ada satu momen, satu waktu kita ragu dengan diri kita sendiri, ragu dengan iman kita. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak percaya. Tidak percaya bahwa janji Tuhan pasti. Bahwa Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia akan selalu bersama kita. Jangan sampai tidak percaya. Seperti mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak percaya. Dan langsung Tuhan marah sama mereka. Oke. Karena mereka nuntut tetap tidak mau masuk. Mereka tidak percaya saya mampu. Mereka tidak percaya bahwa saya aja bisa membelah laut. Lewat Musa. Tidak percaya bahwa saya bisa mengeluarkan air dari batu. Tidak percaya saya bisa memberikan makan buat kamu. Dari langit. Dan kamu tidak percaya semua ini. Baiklah, kata Tuhan. Kamu kena masalah. Kamu kena hukuman. Hukuman pertama, 10 orang ini nih, yang ngelaporin, dibilang laporan jahat nih, Tuhan berikan tulah kepada mereka langsung, 10 orang. Kita tidak dijelaskan tulah apa, tapi mereka kena tulah. Mungkin kena kusta, atau kena penyakit lain. Lalu, dikatakan juga, karena bangsa ini mengikuti 10 orang ini, maka aku akan biarkan semua orang di atas 20 tahun. Ya. Semua orang di atas 20 tahun. Dari 2 juta orang mati di padang gurun. Mereka nggak akan lihat tanah perjanjian. Saya akan buat seperti itu. Dan mereka akan tidak punya kuburan. Kenapa? Karena mereka akan di padang gurun selama 40 tahun. Lihat ya, kamu 40 hari disuruh ini, saya kasih 40 tahun, kamu akan putar di tanah perjanjian. Kalau kamu tahu ya, kalau kita ikuti peta, sebenarnya dari mereka Gunung Sinai sampai ke tanah perjanjian, mereka cuma perlu waktu 3 bulan untuk jalan. Tapi Tuhan buat berputar-putar selama 40 tahun. Gimana caranya? Itu cara Tuhan. Itu tapi hukuman. Sehingga mereka, mayat-mayat mereka ada di sepanjang itu. Karena mereka waktu mutar nih, nah, mereka tahu, ini kan kuburan anak saya. Putar, ini kuburan bapak saya. Mereka putar, lihat banyak kuburan mereka sendiri. Karena Tuhan tidak izinkan mereka masuk tanah Kanaan. Kecuali
semua yang 20 tahun ke bawah. Kenapa? Karena belum bisa ngasih keputusan. Makanya kamu masih di bawah anak-anak, maksudnya kamu masih ikut sama orang tua kamu, ikut keputusan orang tua. Kamu nggak bisa berontak. Tapi ketika kamu sudah besar, di atas 20, kamu ada free will. Dalam arti, orang tua hanya bisa nasihati kamu. Kamu punya keputusan sendiri, kamu mau kerja di mana, kamu masih bisa. Orang tua masih bisa nasihati, tapi di bawah 20 tahun, kamu ikut aja. Orang tua kamu mau apa, ikut aja. Selama di dalam Tuhan. Nah, tapi dari sini kita belajar. Jangan sampai seperti orang Israel yang melihat masa depan dengan ketakutan. Mereka takut apa? Takut nggak bisa bertahan. Mereka takut menghadapi raksasa-raksasa itu. Padahal Tuhan bilang, akan saya berikan sama kamu. Udah lagi dikirim, delivery. Tinggal tunggu jamnya, harinya, kapan sampai barang itu. Itulah janji Tuhan sama hidup kamu. Di masa depan kamu, dipastikan tidak akan mudah. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup mudah di dunia ini. Tapi Tuhan janjikan, ketika di dalam kesulitan, ada Tuhan. Kamu makanya lihat janji Tuhan, supaya bisa lihat masa depan kamu. Tuhan pasti kasih masa depan kamu yang terbaik buat kamu. Bukan menurut kamu, tapi menurut Tuhan. Mungkin menurut manusia, masa depan seperti apa kamu. Tapi menurut Tuhan itu yang paling baik. Dan kita ingat janji Tuhan. Kedua, pakai kacamata Yosua dan Kaleb dalam melihat masa depan. Lihat dengan iman bahwa Tuhan akan jaga kita ketika kita setia. Jangan seperti kacamata 10 pengintai ini dengan penuh ketakutan. Menghadapi semua takut. Menghadapi masalah takut. Perbedaannya gini loh. 10 orang ini melihat masalahnya lebih besar dari Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb melihat Tuhan lebih besar dari masalahnya. Kamu yang mana? Ketika kamu hadapi masalah nih, kamu lihat masalahnya lebih besar dari Tuhan atau kamu lihat Tuhan itu lebih besar dari masalah kamu? Inilah mentalitas dari 10 pengintai. Jangan-jangan itu mentalitas kita. Kita ngadepin masalah sedikit, sudah galau. Sudah tekanan batin, butuh healing dah. Padahal masalahnya nggak seberapa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa masalah kita tuh terlalu sulit sehingga Tuhan pasti nggak bisa nih. Pasti kita mikirnya gitu. Walaupun kita nggak ngomong keras-keras. Cuman itulah mentalitas 10 pengintai. Tapi mentalitas Yosua dan Kaleb beda. Mentalitasnya adalah dia lihat Tuhan tuh lebih besar dari masalah kita. Ya apapun yang kita sedang hadapi, masalah apapun yang kita hadapi saat kita menuju masa depan kita, jangan takut bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Yang terakhir, lihatlah konsekuensi kalau kita tidak percaya. Seperti 10 pengintai dan seluruh bangsa mati di bawah di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun mati. Tapi di bawah 20 tahun mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Bersama siapa? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb akan masuk ke sana. Karena mereka kasih laporan yang berkenan. Karena makanya dia katakan, kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa masuk kita ke negeri yang akan diberikan pada kita. Ingat janji Tuhan. Tuhan akan kasih, dan kita percaya saja. Jadi apa yang sedang kalian takutkan saat ini? Pekerjaan kamu? Jodoh? Ada yang sudah mulai takutkan jodoh? Saya dapat jodoh yang baik atau tidak? Ada yang mau menikah? Mungkin takut gimana ya nanti memulai hubungan? Takut nanti acaranya seperti apa? Bagus gak? Cuacanya gimana? Takut. Cukup gak nanti uangnya? Makanannya cukup gak? Ada yang takut sudah mulai mau kerja, takut mau lamar di mana ya, kok pekerjaan susah dicari ya. Ada yang mau ke sekolah lanjutkan lebih tinggi, kemana ya, di mana ya, mulai takut. Tapi jangan takut. Hari ini firman Tuhan kasih tahu, jangan takut. Pakai mentalitas siapa? Yosua dan Kaleb. Dia lihat dengan iman. Dia lihat janji Tuhan. Dan dia lihat ada konsekuensi
ketika kita gagal percaya. Kiranya Tuhan tolong kita, apapun ketakutan kita, ingat, Tuhan kita lebih besar dari ketakutan kita itu. Bukan gagal kita takut, masalah kita jadi lebih besar daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu yang singkat yang Kau berikan kepada kami, merenungkan firman-Mu, tolong kami, sehingga apapun yang kami renungkan hari ini bisa menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami semakin percaya akan janji-Mu dan melihat hidup kami, masa depan kami di dalam iman. Misalkan waktu selanjutnya, acara sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, yang mengampuni dosa pelanggan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.